Wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Nah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya anak-anak dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu sapa juga nih adik-adik yang ikut menyimak video pembelajaran dari Ibu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema 5 ya, masih wirausaha. Fokus kita hari ini adalah pembelajaran MUPEL IPS untuk kelas 6. Nah, materinya berkaitan mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi lingkup ASEAN. Nah, jadi kembali ya anak-anak, di tema 5 ini kita kembali membahas tentang ASEAN. Oke. Nah, apa saja sih yang akan Ibu sampaikan atau yang akan Ibu bahas pada kesempatan hari ini? Yang pertama, Ibu akan membahas peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang kemudian, pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian, komoditas ekspor dan impor Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengaruh MEA bagi Indonesia. Nah, videonya disimak sampai akhir ya anak-anak ya, agar informasi yang kalian dapatkan dapat kalian dapatkan secara lengkap, tidak sepotong-sepotong. Oke, kita bahas dulu yang pertama, peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Nah, di sini ada 7 ya, ada 7 bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, negara anggota ASEAN mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda. Nah, agar kebutuhan setiap negara itu dapat terpenuhi, nah, negara anggota ASEAN menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN turut serta dalam kerjasama tersebut. Nah, berikut kita akan membahas peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Nah, di sini Indonesia berperan sebagai negara pendiri pusat promosi ASEAN yang berada di Tokyo. Nah, di Jepang ya anak-anak. Nah, pusat promosi ASEAN bertugas mengembangkan serta mempromosikan bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata dari setiap negara anggota ASEAN. Nah, pusat promosi ASEAN dibuka untuk meningkatkan ekspor produk negara ASEAN ke Jepang. Selain itu, adanya pusat promosi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan arus wisata dan penanaman modal dari Jepang ke negara anggota ASEAN. Nah, ingat ya, kalau Jepang itu bukan negara anggota ASEAN, tapi kita taruh pusat promosi ASEAN itu di Tokyo agar negara Jepang tadi eh, mampu meningkatkan ekspor kita ke negara Jepang dan meningkatkan arus wisata serta penanaman modal dari negara Jepang bagi negara anggota ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis. Nah, Indonesia aktif nih bekerja sama dengan negara anggota ASEAN dalam mengelola barang sejenis. Contoh barang sejenis yang dikelola adalah karet alam, kelapa sawit, dan tuna. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan perdagangan. Nah, kerjasama juga dijalin untuk menghadapi isu-isu global terkait barang sejenis. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN. Indonesia termasuk negara penyedia cadangan pangan ASEAN loh anak-anak. Nah, selain Indonesia, ada juga beberapa negara ASEAN yang termasuk negara penyedia cadangan, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Cadangan pangan tersebut disiapkan untuk kondisi darurat, misalnya ketika terjadi bencana atau krisis makanan di wilayah ASEAN. Keempat, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Nah, di sini Indonesia berperan dalam pembentukan komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Nah, komite tersebut berada di bawah naungan COIMA atau singkatan dari Komite on Industry, Mining and Energy. Nah, ini Ibu bacanya apa ya? COIME atau KOIME, itulah pokoknya ya, bergerak dalam bidang industri, pertambangan dan energi. KOIME berkedudukan di Filipina. Yang kelima, membangun proyek industri bersama.
Nah, Indonesia berperan dalam mendirikan proyek industri bersama. Contohnya nih, proyek industri yang bersama yang sudah dijalin adalah pabrik pupuk. Nah, pabrik pupuknya itu terletak di Aceh dan Malaysia. Selain itu, ada pabrik tembaga yang berada di Filipina, pabrik diesel di Singapura, proyek vaksin di Singapura, dan proyek abu soda di Thailand. Yang keenam, membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN. Indonesia berperan dalam mendirikan koperasi ASEAN atau biasa disingkat dengan ASEAN. Nah, ini singkatan dari ASEAN Cooperative Organization. Nah, koperasi ASEAN bertujuan untuk memperkokoh ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Terakhir, yang ketujuh, membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN. Indonesia berperan membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Nah, AFTA ini singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk pada tahun 1992. Pembentukan AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat produksi yang kompetitif. Dengan adanya AFTA, produk-produk ASEAN diharapkan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Nah, di sini maksudnya anak-anak ya, perdagangan bebas ASEAN itu artinya setiap anggota negara ASEAN itu boleh memasarkan negaranya di lingkup ASEAN tanpa ada batasan atau larangan-larangan, sehingga setiap negara itu termotivasi untuk meningkatkan kualitas produksi mereka agar mampu bersaing di lingkungan kawasan ASEAN tersendiri. Jadi, diharapkan nanti produk-produknya itu bernilai mutu tinggi, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi sudah ada 7 ya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita lihat apa sih posisi Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, yang pertama nih, pada membuka pusat promosi ASEAN, Indonesia sebagai pendiri. Menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, Indonesia sebagai pelaksana. Menyediakan cadangan pangan ASEAN sebagai pelaksana Indonesia. Membangun proyek industri bersama, Indonesia sebagai pendiri. Membentuk Komite Negara Penghasil Minyak Bumi ASEAN, Indonesia sebagai pendiri. Membentuk kerjasama di bidang koperasi ASEAN, Indonesia sebagai pendiri. Membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN, Indonesia sebagai pendiri. Nah, dari ketujuh kerjasama di bidang ekonomi tadi, ternyata 5 Indonesia berperan sebagai pendiri dan 2 sebagai pelaksana. Oke, kita lanjut. Nah, pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap perekonomian Indonesia. Nah, kalian mungkin pernah nih menyaksikan acara perhelatan olahraga ya yang disebut dengan SEA Games. Nah, apa sih SEA Games itu? Negara Indonesia itu melakukan banyak kerjasama untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakat. Salah satu kerjasama tersebut adalah penyelenggaraan SEA Games. Nah, SEA Games merupakan festival olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Ya, jadi SEA Games adalah festival olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Jadi SEA Games ini pesertanya dibatasi hanya Asia Tenggara atau anggota ASEAN. Nah, kalau yang satunya lagi, yang beberapa tahun lalu itu di Indonesia diselenggarakan, Indonesia jadi tuan rumah, itu namanya Asian Games. Nah, kalau Asian Games itu meliputi seluruh wilayah Asia, ya. Tapi kalau hanya Asia Tenggara atau anggota ASEAN, namanya SEA Games. Nah, SEA Games ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Tujuan penyelenggaraan SEA Games adalah meningkatkan kerjasama, menyatukan pemahaman, dan mempererat hubungan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, anak-anak, pada SEA Games ke-26 tahun 2011, Indonesia nih dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia pernah nih menjadi tuan rumah pada tahun 1979, 1987, dan 1997. Penyelenggaraan SEA Games ke-26 dipusatkan di Kota Palembang dan Jakarta.
penyelenggaraan SEA Games ke-26 berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Nah, pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama, terserapnya tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Seperti kalian tahu ya, bahwa SEA Games itu festival olahraganya banyak sekali cabang olahraga yang dilombakan sehingga perlu banyak fasilitas sarana dan prasarana. Kemudian membangun asrama atlet dan banyak hal sehingga banyak tenaga kerja yang perlu diserap untuk pembangunan sarana prasarana tersebut. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan jasa transportasi, hotel, restoran, dan objek wisata. Nah, di sini maksudnya ketika ada acara atau perhelatan besar seperti ini tentu mengundang banyak pariwisata yang datang sehingga kebutuhan atas jasa transportasi itu meningkat, hotel-hotel itu meningkat, restoran serta objek wisata juga meningkat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan produk lokal seperti kaos, gantungan kunci, patung, boneka, maskot SEA Games, kain songket, dan ukiran kayu dengan motif khas daerah juga pasti ikut meningkat karena orang-orangnya pasti setelah pulang dari Indonesia ingin membawa oleh-oleh nih, oleh-oleh yang berkaitan dengan SEA Games atau daerah yang mereka kunjungi. Tentu itu semua akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar khususnya di Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas ya anak-anak ya kerjasama kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini tidak terlepas dari yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, ekspor dan impor ini adalah dua hal yang berbeda namun masih berkaitan. Kita bahas dulu ya tentang ekspor. Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau negara lain. Ibu tegaskan kembali, jadi ekspor itu adalah negara kita yang menjual ke negara lain. Ya, nah yang kita bahas sekarang adalah negara lainnya adalah negara ASEAN, ya, negara anggota ASEAN. Nah, berikut komoditas ekspor Indonesia untuk negara anggota ASEAN lainnya. Tuh, kalian bisa lihat ya di tabel, ada beberapa bidang. Ada beberapa bidang. Nah, di setiap bidang itu ada komoditas ekspornya masing-masing. Ini Ibu bacakan ya. Yang pertama ada pertanian, ada buncis, jagung, kedelai. Ini maksudnya komoditas yang dikirim atau dijual ke negara lain. Dari perkebunan ada minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Perhutanan ada rotan, damar, peternakan, daging kemasan, dan seterusnya. Nanti kalian bisa baca ya lebih lanjutnya. Oke, sekarang Ibu bahas yang komoditas impor Indonesia. Nah, selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Nah, kegiatan impor adalah kegiatan membeli. Jadi kebalikan dari ekspor ya. Kalau impor itu membeli barang dari penjual di luar negeri atau negara lain. Indonesia melakukan kegiatan impor dari negara-negara anggota ASEAN. Berikut komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Sama seperti ekspor, ada beberapa bidang dan komoditas ekspornya. Contohnya nih di pertanian, kita mengimpor beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Di bidang jasa, kita ini mengimpor tenaga ahli, ya. Nanti kalian bisa baca tabel di bawah ini. Nah, yang perlu Ibu tegaskan di sini adalah kenapa Indonesia atau negara anggota-anggota ASEAN ini melakukan kegiatan ekspor dan impor. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa sumber daya alam di setiap negara itu bervariasi. Jadi ada yang negara mampu memenuhi kebutuhan komoditi-komoditinya, namun ada juga yang masih kurang sehingga perlu mengimpor dari negara lain. Indonesia juga misalnya nih punya banyak produk apa namanya komoditas-komoditas unggulan yang hasilnya itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga bisa dijual atau diekspor ke negara lain. Jadi tujuan ekspor dan impor ini adalah memenuhi kebutuhan setiap negara anggota ASEAN. Nah, jadi ekspor dan impor ini bukan hanya sebatas di negara anggota ASEAN ya anak-anak sebenarnya, tapi karena pembelajaran kita membahas ASEAN, jadi yang dibahas hanya melingkupi ASEAN saja. Oke, Ibu lanjut ya.
Nah, tadi sudah dibahas ya komoditi-komoditinya. Nah, di sini kemudian ada disajikan tabel negara tujuan komoditas ekspor Indonesia. Nah, jadi setiap barang komoditas yang ada di negara kita tadi yang sudah disebutkan, itu tujuan negara ekspornya itu bermacam-macam. Ya, ini Ibu contohkan dari perkebunan. Di sini kok jenis komoditasnya ada kopi. Nah, kopi ini tujuan ekspornya adalah ke negara Brunei, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Kemudian dari segi perikanan, bidang perikanan ini contohnya tuna. Nah, tuna ini negara tujuan komoditas ekspornya ada ke Filipina, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Nah, nanti kalian baca ya anak-anak ya. Nah, ini juga sudah Ibu tampilkan di rangkuman materi yang sudah Ibu share kepada kalian. Tinggal kalian baca saja ya. Jadi, setiap komoditas ekspor Indonesia itu tujuan negaranya berbeda-beda. Ya, ada yang sama tujuan negaranya. Oke. Kita lanjut. Nah, yang hijau ini adalah tabel komoditi impor. Jadi negara asal komoditi impor. Jadi kita misalnya tadi kan di Indonesia masih perlu banyak kebutuhan apa. Misalnya di bidang pertambangan kita ini perlu banyak aluminium. Nah, aluminium kita misalnya kurang di negara kita, kita beli. Nah, negara asalnya adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dari perhutanan, ya, jenis komoditas kita yang masih kita perlukan di negara kita adalah kayu lapis. Nah, kita beli, kita impor dari negara Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ya, jadi seperti itu. Tabel ini menjelaskan bidang ekonominya apa, jenis komoditasnya apa, serta negara asal komoditas impornya dari mana. Oke, nanti kalian bisa juga baca lebih lanjut di rangkuman materi yang sudah Ibu share ya anak-anak ya. Ibu akan lanjut lagi. Nah, kita bahas sekarang yang terakhir nih. MEA, pengaruh MEA bagi Indonesia. Untuk menjadi pemilik usaha, kita harus kreatif dan siap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan pemilik usaha adalah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang disingkat dengan MEA. MEA merupakan kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memberlakukan pasar tunggal di Asia Tenggara pada akhir 2015. Nah, pembentukan MEA telah dilakukan secara bertahap, dimulai dari konferensi tingkat tinggi ASEAN di Singapura pada tahun 1992. MEA dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan mengatasi masalah-masalah dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA memberi pengaruh positif dan negatif ternyata anak-anak ya buat negara Indonesia. Nah, ini coba kita analisis apa sih pengaruh positif dan negatifnya bagi Indonesia. Nah, pengaruh positifnya yang pertama, dengan adanya MEA, kita mudah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, memudahkan investasi asing masuk ke negara kita. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produksi dan profesionalisme tenaga kerja. Ini positifnya. Oke, apa negatifnya dari pengaruh MEA bagi Indonesia? Yang pertama, dengan adanya MEA, terjadilah eksploitasi. Eksploitasi itu pemanfaatan secara berlebihan ya, sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing. Nah, mungkin kalian sering lihat ya, di Indonesia ini banyak perusahaan asing yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Nah, itu menyebabkan eksploitasinya berlebihan, anak-anak ya. Tentu merugikan negara kita karena bisa menyebabkan bencana, ya. Yang kedua, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Ya, karena tadi ada AFTA ya, pasar bebas ASEAN, kemudian didukung lagi dengan MEA, sehingga memudahkan barang-barang asing itu masuk ke negara kita. Nah, itu mengancam industri lokal. Oleh sebab itu, kita perlu menanamkan rasa cinta produk Indonesia, rasa cinta tanah air, supaya barang-barang lokal kita bisa bersaing dengan barang-barang impor.
Yang ketiga, menambah jumlah pengangguran. Tuh, kok ada pengangguran? Ya karena seperti tadi, jika terlalu banyak barang impor, barang produk lokal tidak mampu bersaing, maka pengusaha-pengusaha lokal juga tidak bisa memberdayakan banyak tenaga kerja. Ya, sehingga terjadilah yang namanya pengangguran. Karena sulit bersaing dengan negara lain. Oke. Kita sudah melihat tadi ya dampak positif dan negatif dari MEA. Untuk itu kita harus mengantisipasinya sejak dini agar kita mampu bersaing dengan keadaan masa depan yang berkaitan dengan AFTA dan MEA tadi. Tuh, kita lihat ya. Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kita sebagai siswa, kita nih anak-anak yang sebagai siswa juga perlu menyiapkan diri menghadapi MEA. Ayo kita simak upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA berikut. Oke, ini ada 3 pihak ya, pemerintah, masyarakat, dan siswa. Coba kita bahas yang baris pertama dulu. Jadi pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, masyarakatnya bagaimana? Nah, masyarakat itu harus juga memiliki niat dan motivasi untuk menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA. Ya, jadi kalau orang sekarang pengen mencari kerja, minimal dicari ijazah SMA-nya mana. Jadi kita masyarakat semaksimal mungkin harus berusaha meniatkan diri dan berusaha agar bisa menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA. Lalu dari siswanya bagaimana? Tuh, siswa juga harus tetap termotivasi dan giat untuk mempelajari hal-hal baru agar pengetahuan dan wawasannya meningkat. Kita baca baris kedua. Memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Nah, pemerintah harus selektif memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Masyarakatnya harus bagaimana? Nah, masyarakat harus melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Nah, misalnya ijazah, keterampilan, dan sebagainya. Sebagai siswa, kita harus mengasah nih rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi supaya kemampuan kita tuh menjadi terasah. Yang ketiga, pemerintah harus membekali calon tenaga kerja dalam keterampilan. Nah, masyarakat itu harus juga mau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Biasanya ada tuh ya pemerintah bikin pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Nah, sebagai siswa, kita harus mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus. Sekarang kan banyak ya kursus-kursus yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya kursus bahasa Inggris, kursus berenang, menjahit, dan macam-macam. Jadi kita latih kemampuan kita atau potensi dan keterampilan kita sejak dini. Yang keempat, pemerintah harus memberikan pelatihan bahasa asing. Nah, ingat ya tadi anak-anak karena MEA itu meliputi paling tidak lingkup ASEAN. Nah, lingkup ASEAN ini kan bahasanya bermacam-macam, maka bahasa yang bisa mempermudah komunikasi, ya gunakanlah bahasa Inggris. Bahasa Inggris atau bahasa Mandarin lah ya, kalau di Asia ini, Asia Tenggara. Jadi memberikan pelatihan bahasa asing. Nah, masyarakatnya bagaimana? Berusaha untuk menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Siswanya bagaimana? Belajar bahasa asing dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk di zaman sekarang ini anak-anak, kita tidak perlu lagi berpikir, kursus bahasa Inggris mahal, kursus bahasa Inggris susah. Nah, sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya yang bisa kita unduh dan kita bisa pakai untuk mengasah keterampilan kita berbahasa Inggris. Paling tidak kita mengumpulkan kosakata bahasa Inggris kita. Misalnya satu hari satu nih menghafal kosakata bahasa Inggris. Satu bulan kamu sudah hafal 30. Satu tahun kamu sudah hafal 365 kurang lebihnya. Dan banyak lagi ya aplikasi-aplikasi atau belajar melalui media YouTube juga banyak yang mengajari kita bagaimana cara berbahasa Inggris. Ya, itu tentu walaupun ya kita tidak boleh lupa bahasa kita bahasa Indonesia, tapi tuntutan zaman di masa akan datang akan banyak memerlukan kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk modal kita bersaing di masa depan. Oke,
Anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan kita diskusikan di grup belajar kita. Dan seperti biasa Ibu sampaikan bahwa materi yang Ibu sampaikan pada video ini Ibu kutip dari rumahjuara.com. Kalian silahkan kunjungi website rumahjuara.com untuk mendapatkan informasi lain-lain mengenai pembelajaran tematik. Ya, anak-anak. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.